Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang perkembangan ejaan di Indonesia. Baiklah, ejaan yang pertama yaitu ejaan Van Ophuijse. Ejaan Ophuijse atau ejaan lama adalah jenis ejaan yang pernah digunakan untuk bahasa Indonesia. Ejaan ini digunakan untuk menuliskan kata-kata bahasa Melayu menurut model yang dimengerti oleh orang Belanda, yaitu menggunakan huruf Latin dan bunyi yang mirip dengan tuturan Belanda. Contoh kalimat yang menggunakan atau memakai ejaan Ophuijse yaitu hari Koeborenja Soeda ditewaskan pada hari Kamis Lakwe Tujesi 27 Juli 1922 berangkat dari Roma di jam 9 pagi. 2. Ejaan Soewandi Republik. Ejaan Republik atau ejaan Soewandi adalah ketentuan ejaan dalam bahasa Indonesia yang berlaku sejak 19 Maret 1947. Ejaan ini bisa dikenal sebagai ejaan Soewandi karena Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kala itu yang mengumumkan berlakunya ejaan tersebut. Beberapa contoh ejaan yang membedakan ejaan Soewandi dengan ejaan Van Ophuijse adalah huruf OE menjadi U, misalnya Goeroe menjadi guru. Selanjutnya adalah ejaan yang disempurnakan atau EYD. Pasti semuanya sudah kenal dengan yang namanya EYD. Ejaan ini berlaku sejak tahun 1972 sampai 2015. Ejaan EYD ini adalah ejaan yang paling awet dan mengatur secara lengkap tentang kaidah penulisan bahasa Indonesia, antara lain unsur bahasa, penggunaan bahasa, pemakaian kata, pelafalan huruf E, penggunaan huruf kapital, dan penggunaan huruf cetak miring. Bentuk ejaannya seperti ini. TJ menjadi C, CH menjadi KH, SJ menjadi SY. Dan selanjutnya adalah ejaan bahasa Indonesia atau EB. Ejaan bahasa Indonesia ini sudah berlangsung sejak tahun 2015 sampai sekarang. Ejaan bahasa Indonesia resmi berlaku sebagai ejaan baru bahasa Indonesia. Katanya, latar belakang meresmikan ejaan baru ini adalah karena perkembangan pengetahuan teknologi dan seni sehingga pemakaian bahasa Indonesia semakin luas. Ejaan ini menyempurnakan EYD atau ejaan yang disempurnakan terutama dalam hal penambahan diftong, kegunaan huruf kapital, dan cetak tebal huruf diftong yang berlaku antara lain AI, AU, EI, dan OI. Lafal huruf E menjadi 3 jenis, contohnya seperti pada lafal petak, kena, militer. Penulisan cetak tebal untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring dan bagian-bagian kalangan seperti judul bab dan subbab. Kapital dan nama julukan seseorang, contohnya seperti Pak Haji Bahrudin. Dan tanda elipsis digunakan dalam kalimat yang tidak selesai dalam dialog. Baiklah, hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.